Praktikum kedua ngapain? Praktikum kedua kita mau nentuin hukum Kirchhoff, yaitu kita mau nentuin hukum Kirchhoff, pembuktian hukum Kirchhoff 1 sama 2. Apa yang harus dilakukan? Kita di sini pertama kita cari resistor sebesar 1000 itu 1000 tapi 3 ya, seribunya itu 3 biji. 3 biji resistor 1000 ohm. Kilo ohm atau ohm? Ohm. Jadi lewat pertemuan pertama. Jadi di project kalian ini kan kayak gini ya. Ada yang atas, terus tengah, sama bawah ini. Nah ini tuh buat alirannya sendiri, ruangannya tuh nggak sama guys. Ini beda. Kalau yang di pinggir-pinggir itu, dia itu nyambungnya tuh ke samping. Jadi misalkan kalian taruh kakinya di sini, berarti yang sininya kena, sininya kena. Nah, kalau yang di sini, itu nyambungnya tuh ke ini dari sini ya, berarti vertikal berarti. Vertikal ini. Dan kalian taruh resistornya di sini kaki satunya, terus satunya di sini, terus kalian kasih pegangan di sini. Di sini tuh bakal kena, yang kena tuh seruangan ini doang loh, maksudnya. Iya. Nah, jadi coba bikin kayak gini. Di sini. Ada nomor dulu. Maunya dijelasin sama mau, tapi gampang ketimbang itu. Woi, gimana? Jadi di sini kita mau rangkai rangkaian paralel, di mana resistornya itu sebesar 1000 ohm. Nah ya, kita susun di bagian yang kaki sebelah sini tuh harus satu garis vertikal gitu. Yang sebelah sini juga sama, karena biar apa? Biar dapat aliran yang sama. Gitu. Nah, ini kita mencari hukum Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 ya guys. I masuk sama dengan I keluar. Yes. Dadah. Terus kita nyalain kita nyalain sih satu daya DC power supply. Nah, terus coba kita nyoba karena di sini Posisinya paralel adalah arusnya itu cabang. Kan ini cabang ada yang tengah, atas, ada yang bawah. Kalau kalian ini kan tengah ini. Nah, aku pindah ke sini cabang. Nah, kuncinya kalau ada cabang. Tapi kalau ini saya berarti jadi video untuk Kalau Dewi salah, kita pasang kabel penghubung yang positif di positif, yang hitam itu di arus searah. Terus kita mau ngukur pakai MMD buat tegangannya. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita menyetel, kita kan mau cari 5 volt, bagaimana kita tahu bahwa kita cari 5 volt itu dengan menggunakan multimeter digital. Jadi ini tuh yang positifnya merah tuh disambungin ke merah si ini. Nah terus sih ini juga yang hitam yang dari arus itu sambungin ke sini. Nah, coba kalau misal kita lihat di sini berapa? Di sini kan udah di set ke volt. Nah habis itu kita tinggal atur yang di DC power supply sebesar berapa? 5 volt. 5 volt. kalau AC kan ulang boleh. Jadi negatif. Nah, kalau DC atau Nah, kita udah dapat 5 volt. Ada Udah lah ya 5 volt. 5 voltnya di sini. Nah, kita udah dapat 5 volt ya tegangan sumber. Terus kita cari arus sumber, arus R1, R2 sama R1 lagi. Oke. inputnya tengah kan? Ya, nah kalian berikan tegangan di tengah resistor itu. Coba lihat. Boleh. Sabar, ya, yuk. Jadi ini kita buat Kenapa sumber? Karena
kenapa ini R1. Jadi tuh kita buat rangkaian ini tuh untuk mengalirkan arus dari satu daya ke Mengalirkan tegangan. iya mengalirkan tegangan dari satu daya ke rangkaian. Emang iya. Mending lu tuh. Terus ayo. Nah, jadi menurut yang digambar ini kita harus mengalirkan dari DC power supply ini yang positif ke yang kabel positif dari MMD. Kemudian terus mengalir ke yang kabel negatif si yang hitam MMD. Kita Terus yang ini, yang hitam ini dulu nanti. Iya. Ya. Terus kita sambungin ke si resistor ini. Nah, karena ini belum nyambung kembali ke Satu daya. kita sambungin sama yang hitam ini, cabit ini kita sambungin ke sini. Kenapa cuma yang ini? Karena ini mengalirnya vertikal, jadi semuanya kena. Iya. Bebas, kalian bebas mau kemana aja, sama caranya sama. Terus kita di sini kan mencari arus listrik, kita ubah MMD-nya ke MA untuk mencari arus. Jadi kita Dapatkan. hitung. Hasilnya adalah 15,8. 15,8. Ya, sekian itu teman-teman untuk data yang mana? Data yang mana teman-teman? Data yang mana? Sumber arus. Yang sumber arus untuk hukum Kirchhoff 1. Oke. Asik. Sudah mulai berjaya. Yeay. Iya. Kita nggak salah ya kalau misal data ini salah, berarti ini salah MMD-nya. Iya. Karena kita udah melakukannya dengan menurut prosedur dari ini. Asik. Dan Asprak. Iya, diem ya. Asprak sudah membenarkan. Gede banget ini. Satu. Berarti MMD positif di sini. Berarti yang merah ya, merahnya tuh di sini. Sini merah. Hitamnya tuh di sini ya. Maksud nggak? Berarti kamu boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ini buat mengukur sumber kan? Karena ada sumber menghasilkan arus. Kena ini dulu, baru rangkaian. Maksud? Nah, di tabel data kalian kan ada apa itu? Arus R1 kan yang diminta, berarti dia di sini kan? Arus setelah ini, berarti kita pasangnya itu hitamnya tetap di ground, kakinya ini kalian cabut, pasang MMD dan selesai. MMD merah. Ini udah selesai ya, kayak sini ya. Ini buat arus sumber. Ini adalah arus sumber. Sekarang data kalian minta arus R1. Berarti arus setelah R1. Gimana cara hitungnya? Ini dicabut. Kalian tentuin dulu nih R1-nya yang mana? Biasanya kan pada yang atas kan? Nah, berarti kaki yang mengarah ke ground, kaki yang mengarah ke finishnya itu, kaki yang setelah yang finish itu kalian cabut, kalian hubungkan dengan MMD merah. MMD, oh ya. Bukan Dicabut? itu kakinya kakinya resistor yang kan kalian di sini kan kalian kan hasilnya sama lihat. ini buat Kayak merah begitu nih. kan. Nah, gitu. Kan begini kalian tuh begini ya kan, misalkan kalian kasih merahnya di sini berarti hitamnya di sini kan. Nah misalnya satunya ini, nah kaki yang hitam itu kalian cabut berarti ini kan. Nah ini kita kasih ke merahnya MMD. Hitamnya kita kasih ke sini boleh, ke sini boleh. Hitamnya. Itu hitam yang mana? Ini. Berarti Jadi biar mengkai oh iya. mantan Jadi dalam skill. aturan elektronik kan Ini di hitamnya tadi kemana? supaya Mau di situ. tegangan arus itu jalan, kita tuh harus membentuk yang namanya, kalian tahu loop nggak? Loop kayak yang tadi gitu. Kalau terputus ya udah putus bro. Ya apa? Tuh. Apa kesimpulan? Hitamnya kemana tadi cepetan? Iya. Oh di situ. Oh di situ. Dia Ulang aja dari awal. aja di situ. Oke. Jadi sekarang kita mau ngitung resistor satu-satu. Gimana caranya? Caranya itu yang pertama
seperti biasa kabel yang positif dari Ya bisa langsung supply langsung bayar. kita sambungkan ke resistor Pertama. ya pertama buat start. Kemudian karena kita menghitung resistor 1, jadi ininya dicabut. Dijengatkan. Kok nyetrum ngawur? Ini dicabut. Ini trauma. Ini dicabut agar si arusnya ini nggak ngalir ke yang R2 dan Ya, 3. iya, Nah, iya. terus ini kita sambungkan ke yang merah supaya ngalir ke MMD. Multimeter. Ya, terus. Nah, MMD-nya itu karena menghitung arus jadi di MA. Iya nih, aku pindah ke MA. MA. Nah, sudah Sulit banget asli. Pakai kentang. kayak pada zaman dahulu. Bercanda. Tega. Ya Allah, bercanda. Nah, terus ya habis itu ini kan output, ini kan keluarnya ke sini kan. Yang di negatif ini kita taruh di, karena sebelah sini jadi start, maka finishnya di sini. Terus yang hitam itu buat finish kan. Jadi kita taruh di sebelah sini. Nah, terus si MMB ini nyambung ke ini. Sebentar, kenapa yang hitam yang di restor ketiga bukan yang di restor kedua? Kenapa enggak yang di kedua? Kenapa yang di ketiga resistornya? Sebenarnya sama aja. Terus? Karena ini kan masih nyambung. Iya, aku tahu. Tapi kenapa di situ? Kalau Karena yang lebih kedua- gampang, karena di sini sempit. Emang iya. Coba gue takkan deh. Nah, didapat lah. Mau iya. Awas lo, tangan dulu. Didapat lah. Iya. Lah, didapat lah. Maaf Paul. Arus yang mengalir di R1. Orang bisa. Orang bisa. R1. Ya, apa? Iya. Bagi foto. Sebesar 5,3. Aduh, mulai yang Firaul. 5,38. Nah, itu. Nah, itu menjelaskan Berapa? arus yang masuk. 5,38. Arus yang masuk tadi kita kan 5,3 sekian. Ini Terus 5,32. Terus arus yang keluar itu 5,38 ya. Enggak Meh mirip kan? Iya mirip enggak menjelaskan bahwa di hukum Kirchhoff satu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Hore. Kurang ajar. Seru banget. Kesini kan? Yuk. Iya. Sekarang kita menghitung kita R2 kayak yang tadi sama aja, cuma kita ganti yang R dicabutnya itu yang tengah, karena yang tengah itu R2. Nah, urung nempel kayak sih kayak dicabut. Nyetrum, iya ngerti nyetrum. Nah, wis cungkil dan rinduran. Maaf ya teman-teman, burung karena ini HP kentang, tapi masih Iya berguna. kentang kok. Nah, Cuma wortel. Ayo. Nah, didapatkan. Kenapa hitamnya di sini atau di sini? Hasilnya 5,37. sebenarnya itemnya itu bisa di 3 atau di 1 itu sama aja, karena kan masih satu arus vertikal kan. Ya, betul. Nah, jadi sama buat ngalirin Tiga satu outputnya. maksudnya mana? Gimana itemnya? Itemnya ya wis bener iki. Nah, kita udah ngitung ini loh, Intinya gue lah ya. resistor 1 Lebih cepat videonya juga. iya ya wis Kayak intinya kalau mencari restor satu yang restor pertama itu yang dijengatkan. Terus kalau yang dicari arus di restor kedua berarti restor 2 yang dijengatkan. Terus yang pembahasan yang nih, dicari restor yang restor 3 mencari arus di restor 3 berarti restor 3-nya yang dijengatkan, sama aja. Oke, bye-bye. Dijengatkan. datanya pira orang dicatat 5,37. Bentar. nyusun rangkaian seri. Udah bener kan? Coba sini. Deh. Bentar aku mau lihat. Allah. Ya, Nah, gini. Oke. Pas praktikum nggak bisa. Ini bentuk rangkaian seri. Sudah. Nanti dulu ya, Beb. Oke. Oke, jadi kan kita tadi udah nyusun rangkaian seri. Terus kita mau ngitung punten ya. Kita mau ngitung ini hukum Kirchhoff 2 yang tekanan total. Caranya Kita cari dulu tekanan total. Tadi udah dibilangin tekanan totalnya itu kita 4
6, 4 sebesar 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, pertama Terus cara mengetahui kita dapat nilai tegangan total 4 gimana? yaitu kita ini dicopot orang. Ya. Nggak usah deh, nggak usah dicoba. Kayaknya Berapa? Percaya. nah, Jadi tuh kita ininya udah diatur di volt V. Untuk mencari Nah, tegangan terus total. tegangan total ini tuh disambungin yang hitam sama hitam, merah sama merah. Kenapa yang itu yang oh ya. Nah, kita dilihat di sini ya, kan 4,06. Itu kita dapat tegangan total yang pertama yang 4 itu. 4,05. Nah, iya. Terus itu untuk Dan tegangan total. ya benar. Terus kita mau ngitung si resistor satu-satu. Caranya gimana? Caranya yang hitam itu kita ditaruh di bagian akhir sini. Terus yang merah positifnya kita taruh di depan. Nah, cara hitungnya kita ambil 2 kabel CMMD merah sama hitam, kita ukur di setiap resistornya. Kita Resistor pertama itu di merah dulu, yang di depan dulu. ya resistor pertama kita dapat sebesar 1,36. Benar nggak? Coba. Iya. 36. Ya benar. Ya benar. Nah, terus Terus yang kita kedua. lanjut ke resistor kedua. Nah, Terus sama, kita lihat dapat hasilnya berapa. Gimana aman? terus aman. Terus resistor Terus resistor ketiga juga sama kayak tadi. ya dapat hasilnya di situ. Oh Iya. jangan-jangan ini hasilnya nanti sama sih. iya. Bang. Jadi itu langkah pertama. Untuk langkah selanjutnya itu sama. Untuk variasi Iya. lain. Untuk variasi lain. tegangan total lain itu sama. Kita tinggal ganti Tegangan totalnya ke jadi 6, 8, 10, dan 12 gitu. Enggak dong, 5 tok. 12. Oh, 12 ya. Iya. Caranya sama juga. Tinggal ngubah tegangan total aja. Oke, segitu dulu. Iya, dadah. Oh ya, nanti kita mau gibah. Oke. Iya. Oke, jadi praktikum kali ini kita udah mendapat data ini Hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. dan Kirchhoff 2. Nanti kita tinggal kerjain laprak seperti itu. Semangat melaprak. Ini adalah praktikum paling menguji kesabaran. Ya, betul. Karena ini data Kirchhoff 1 ini. Iya, ya. Dadah.